مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun halaman 16. Pasal baru. Faslun utawi iki pasal fi alamati syirki ing dalam nerangaken pira-pira tandane syirik. Ya. Orang-orang yang syirik termasuk kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil kafiri iku kaduwe wong kafir salah su'alamatin utawi telu pira-pira tanda. Jadi orang kafir itu memiliki 3 tanda. Yang pertama tandanya, kita dulu pakai dulu lari kepada muallif hadal kitab Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf telatnya tadi ceramah di Al-Ikhlas itu mengganti Senin ketiga itu kebetulan pas Idul Adha. Jadi takmir minta diundur. Besok ya telat lagi ngajinya. Habib masih ceramah dulu di Karangkosong. Ini kan kapan kok datang? Saya dari Jember itu hari Sabtu. Dari Jember sampai sini. Terus mampir ke Pasuruan dulu. Oh, mbaknya aja. Ayahnya sudah pulang, paginya. Pulang dari mana? Kan haji. Boten. Oh, nggak jadi bertugas lagi. Kira. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu ya? Lil kafiri
iku ketuwe wong kafir salah sualamatin utawi telu piro-piro tondo. Tondone wong kafir iku ana telu. Ada 3. Pertama asyakku fillah. Nang eksistensi Allah saja dia ragu. Bahkan nyaris tak percaya. Itulah orang kafir itu artinya apa? Ingkar. Mengingkari keimanannya. Ya, mengingkari keimanannya. Itu namanya kafir. Jadi tanda-tandanya orang kafir ada 3. Asyakku fillah. Ragu ing dalam apa? Eksistensinya Allah, wujudnya Allah atau keberadaannya Allah. Keberadaannya Allah. Padahal kalau kita tahu bahwa jangan kita berpikir tentang eksistensi Tuhan. Pasti akal otak manusia tidak mampu. Jangankan kepada Allah Sang Pencipta, mikir ciptaannya saja bingung. Untuk misalnya kaget toh, tapi ada yang bisa dirasakan keberadaannya, ya kan? Nah itu bicara tentang ciptaan Allah berupa entut. Saya tidak meremehkan, enggak, cuma contohnya saja. Manusia saja sudah tidak bisa melihat apakah entut itu lemu, apakah entut itu kuru, warnanya opo, kaget toh. Ya, itu baru contoh kecil. Sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Apalagi Sang Pencipta. Ciptaannya saja ini, ciptaannya saja. Ana nyentut gak ketok, ora iso dipanca indera. Itu saja sudah bingung otak manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi manusia itu ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Makanya jangan seperti orang-orang yang ingkar seperti ini. Kafir, ingkar, nggak bisa mengingkari eksistensi Tuhan. Oh, jangan bicara eksistensi Tuhan, bicara makhluknya saja. Itu sudah tidak mampu otak manusia, tidak mampu mencerna, melogikakan. Sakit, disakit, kayak apa warnanya sakit? Rumah sakit, mas. Oh, sakit. Kan taruh ada bentuknya sakit. Mana sakit? Itu adalah tanganmu. Sakitnya itu ya ada di dalam pokoknya. Pokoknya. Ya. Jadi ciptaan makhluk kepada makhluk Allah yang bernama sakit saja dia tidak mampu menguraikan, membuktikan, menunjukkan. Kalau mau bicara tentang tetapnya Allah, terlalu metesek, terlalu apa? Metesek, kemelinti, perkemi, apa perkemi? Persatuan Kemeruh Indonesia. Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Tidak bisa mau meragukan barat, tidak bisa. Yang kedua, wal bughdu fi ibadillah. Wal bughdu, apa bughdu? Benci ya, kepada hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Itu bencinya Masya Allah. Ini tanda orang ingkar kepada Allah itu ya ini. Benci kepada hamba Allah. Kan ada dalam hadis itu, dalam riwayat yang lain mengatakan gini,
kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman. Kalau belum bisa, jadilah santri. Jadilah orang yang belajar. Gitu. Aduh Pak, gak ada kesempatan. Istawa gak bisa nih. Mau jadi santri. Ya sudah, yang ketiga aja. Au mustami'an. Jadilah orang yang sering hadir kalau ada pengajian. Ada majelis taklim sana, datangi majelis datangi majelis taklim sana, datangi. Pokoknya seneng ngerungokno. Mau jadi orang alim nggak bisa, mau jadi santri nggak bisa, nggak ada waktu, ya sudah. Jadi mustami saja, sering mendatangi pengajian-pengajian yang ada. Pak, saya sibuk bagaimana? Sibuknya luar biasa. Nah, jadi orang alim tidak mungkin, jadi santri tidak mungkin, jadi mustami tidak mungkin. Ya jadi keempat, au muhibban. Jadilah rabi'an yang keempat, au muhibban. Jadilah orang yang suka saja, senang saja. Senang pada ulama, senang pada santri, senang pada orang yang rajin mendengarkan, senang pada pengajian. Wala takun khamisan. Tapi jangan kau jadi yang kelima. Fatahlika, kamu akan celaka, hancur kamu. Jangan jadi yang kelima. Apa kira-kira yang kelima? Sudahkah jadi ulama, sudah tidak mungkin jadi santri, sudah tidak mungkin jadi mustami, tidak mungkin mencintai. Yang kelima apa? Ya membenci semuanya ini. Kau akan celaka. Fatahlika, kau akan hancur. Ya, makanya wala takun khamisan. Jangan kau jadi yang kelima. Ya, sudah tidak jadi ulama, tidak jadi santri, tidak jadi pendengar, tidak menjadi muhibbin, ya. Malah penebar fitnah seperti Imaduddin. Ya, penebar kebencian, menebar fitnah. Itu jadi kelima orang itu. Jadi kelima. Ya Allah, alhamdulillah subhanallah. Jadi jangan jadi yang kelima, jangan jadi yang kelima. Kamu akan hancur. Masya Allah, hancur pelan-pelan. Ada lagi di kemarin, kapan itu Abi nulis di story WA, kun ulama wala takun lu'ama. Ya, lu'ama beda. Ulama dengan lu'ama. Kalau ulama orang alim, orang yang mumpuni ilmunya. Tapi kalau lu'ama, wala takun lu'ama, jangan kau jadi lu'ama. Lu'ama itu orang yang tak tahu diri. Lu'ama, alif, lam, kemudian alif, sehingga berbentuk lam alif itu. Lu'ama, mimnya ada alifnya, terus hamzah. Lu'ama, lu'ama. Wala takun lu'ama, jangan kau jadi lu'ama, orang yang tak tahu diri. Kun aliman atau kun ulamaan, jadilah kamu ulama, orang yang ahli di bidangnya, di bidang agama ini. Ya tentunya ulama ul khair, ulama ul akhirah. Saya tidak bicara tentang ulama usul, tidak bicara tentang ulama dunia. Yang berhak menilai itu Allah. Kita tidak boleh menuduh-nuduh mereka-reka, wah itu ulama dunia, wah ulama usul itu. Jangan gitu. Hati orang tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi Allah yang berhak menilai. Wala apa namanya? Gimana? Kun ulamaan wala takun lu'amaan. Jadilah kamu orang yang alim, jangan kau jadi
jangan fitnah habaib ya Allah. Mana bisa ya. Itu wala kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Baik, yang kedua tadi sudah ya, wal bughdu fi ibadillah. Jadi tandanya orang kafir yang kedua adalah bughdu. Apa tadi? Benci terhadap hamba-hamba Allah, orang-orang yang ahli ibadah. Yang ketiga, tandanya orang kafir itu wal ghaflatu an ta'atillah. Wal ghaflatu an ta'atillah. Ghaflah, apa ghaflah? Apa ghaflah? Lalai. Jadi lalai dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflatu an ta'atillah. Jadi lalai dia terhadap apa? Dari taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih hidup sudah ghaflah. Ghaflah, alhamdulillah. Ghaflah. Lalai. Lalai itu condongnya ada unsur kesengajaan. Misalnya dia itu sudah ngerti adzan tapi masih game misalnya, nggak cepat-cepat mendatangi adzan, itu ghaflah namanya. Berarti bukan tidak tahu dia tahu, kupingnya mendengar. Nah, itu ghaflah. Ini bedanya dengan nisyan. Ya, beda. Kalau nisyan benar-benar lupa. Kalau ghaflah tahu, cuma kan dandan. Ini dangdut aja. Itu namanya ghaflah. Jadi ghaflah itu ghaflah itu lalai. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Jadi bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak dengar adzan, dengar adzan. Bahkan ngerti kalau yang adzan tadi wudu, tahu dia melihat. Maka melihat, telinga mendengar, cuma tidak cepat-cepat. Nah, itu namanya ghaflah atau sahun. Na'udzubillah semua. Jadi wal ghaflatu an ta'atillah. Jadi dia itu benar-benar lalai dari ketaatannya kepada Allah SWT. Jadi seperti kasusnya Abu Jahal, ya, seperti kasusnya Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan tidak ngerti bahwa Muhammad itu utusan Allah, ngerti dia, cuma gengsi. Arek kapan ponakanku bisa ngono menebarkan agama baru, lah gengsi. Bukan tidak ngerti Abu Jahal bahwa setiap kejadian yang aneh-aneh mujizat yang Kanjeng Nabi itu ngerti. Cuma dia suka menuduh bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Bukan tidak ngerti, pada mujizat ngerti dia. Turunnya wahyu, waduh ngerti. Cuma ghaflah tadi, ghaflah. Jadi Abu Jahal itu ghaflah. Jadi nanti besok untuk anak jangan diberi nama ghaflah. Ghaflah. Siapa jenenge anak ghaflah? Sama dengan itu diberi nama-nama setan yang suka menggoda was-was itu apa? Walhan. Mendapat anak lana dijenengi Walhan karena dia sering mendengar di pengajian.
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum